Kita mulai, Pak ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Mic-nya dihidupkan Sehat, dulu. Pak. Pak Guru nggak dengar. Mic-nya dihidupkan dulu, anak-anak. Pak Guru nggak dengar. Siap. Ya. Sehat, Pak. Ya. Ya, Alhamdulillah untuk sehat, materi Pak. hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang bahaya merokok. Tapi sebelum mengenali masalah bahaya merokok, mari anak-anak kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala, tangan dilipat di atas meja, kita berdoa. Mulai berdoa, dimulai. Selesai. Ya, anak-anakku, terima kasih. Luar biasa. Sehat semua ya. Alhamdulillah Sehat, sehat. Pak. Alhamdulillah sehat. Ade sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahaya merokok. Banyak dari antara kita, bapaknya ada yang merokok, tunjuk jari. Nggak Ada, Pak. Oh, Pak Ade, bapaknya merokok ya. Pak Ade. Ya, luar biasa. Pak Ade kadang-kadang ngerokok juga Ade itu, Pak. Oh, Kalau di Ade luar sekolah. ngerokok. Iya, nggak apa-apa. Kemarin ngerokok nggak apa-apa. Tapi setelah lihat video ini nanti Ade berhenti rokok ya, Ade ya. Iya, Pak. Iya, luar biasa. Pak, kesempatan ya hari ini ya, Pak. Iya, sehat semua. Kesempatan, Pak Ibnu ya. Oke, yuk sebelumnya kita melihat tentang PowerPoint-nya. Kelihatan semua, adik-adik? Kelihatan ya? Ya, Pak. Ya, ini tentang merokok, bahaya merokok. Bapak akan jelaskan di sini. Nanti setelah ini kita lihat video ya. Ya, bahaya rokok bagi remaja. Apa itu rokok? Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi ya, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Sejarah rokok, manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa India di Amerika, adik-adik, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Nah, hati-hati yang tadi merokok adik berarti memuja dewa ini ya. Ya. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa India yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Abad 17, para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk ke negara-negara Islam. Nah, ya wis sama Dene. Perokok di Indonesia. Nah, ini. Ya, ini per tahun 2014 saja jumlahnya sudah melebihi 250 juta jiwa. Nah, adik ingat ya, per 2014 saja sudah 250 juta jiwa. Terus data perokok Indonesia, Indonesia meraih peringkat 1 dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun. Hal ini berdasarkan data terbaru dari The Tobacco Atlas tahun 2015. Data tersebut menunjukkan sebanyak 66% pria di Indonesia perokok. Peringkat kedua terbanyak yaitu Rusia dengan 60% pria perokok di atas 15 tahun. Peringkat 3 hanya 9 berturut-turut yaitu Cina, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, India, Brasil. Hati-hati, Indonesia ranking 1 loh anak-anak. Tapi ranking 1 merokok. Wah, bahaya enggak ya? Ayo kita lihat. Nah, ini contoh perokok di Indonesia. Jumlah perokok remaja. Ya,
di Indonesia dari 1,35 miliar jumlah penduduk, ya, jumlah perokok pria dewasa 58%, jumlah perokok remaja pria 22% dari seluruh remaja pria, jumlah perokok remaja wanita 4%, jumlah perokok anak-anak plus remaja 12%, jumlah perokok wanita dewasa 4%. Kita lanjut ke alasan remaja merokok. Nah, ini tadi Pak Ade merokok ya, Mas Ade ya. Iya, coba ada nggak di sini? 1, faktor orang tua dan keluarga. Salah satu temuan tentang remaja perokok adalah bahwa anak-anak muda yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, di mana orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hukuman fisik yang keras lebih mudah untuk menjadi perokok dibanding anak-anak muda yang berasal dari lingkungan rumah tangga yang bahagia. Ini dari Beer and Corrado dalam Atkinson, pengantar psikologi tahun 1999 halaman 294. Selain itu, anak-anak mempunyai orang tua perokok lebih rentan untuk terpengaruh dan mencoba dan mencontoh orang tuanya. Terus penyebab kedua, teman sebaya merokok. Banyak fakta membuktikan bahwa remaja perokok kemungkinan besar teman-temannya juga perokok dan sebaliknya. Di antara remaja perokok terdapat 87% mempunyai sekurang-kurangnya 1 atau lebih sahabat yang perokok. Begitu pula dengan remaja non perokok. Yang ketiga, faktor penyebabnya adalah iklan rokok. Wah, ini ternyata iklan rokok berpengaruh ya, adik-adik. Iklan-iklannya di berbagai media yang memberikan gambar bahwa perokok adalah lambang keglamoran. Cowok ganteng memicu remaja untuk ikut berperilaku seperti itu. Nah, bahaya merokok. Ini ada 1, 2, 3, 4 bahaya merokok yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahaya kesehatan. Dari sekitar 4.000 macam zat kimia yang ada dalam rokok, setidaknya ada 200 diantaranya ternyata berbahaya bagi kesehatan manusia. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar itu apa? Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin yaitu zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen yang mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah dan membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Selanjutnya, faktor ekonomi. Apabila seseorang kecanduan akan rokok, maka dia akan mencari cara untuk mendapatkan rokok tersebut. Dengan harga rokok yang tergolong mahal, memberatkan orang yang tergolong kurang mampu. Membuat orang tersebut akan mengalami krisis ekonomi. Selanjutnya, sosial. Seseorang perokok akan merasa bangga apabila merokok di depan umum, membuat orang di sekitarnya menghirup asap rokok tersebut loh. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut rawan terkena penyakit kanker juga. Terus masalah agama, kegiatan merokok merupakan dosa karena merupakan kegiatan merusak anggota tubuh manusia. Orang tubuh baik-baik kok dikasih asap ya. Selanjutnya kita akan lihat nih, lihat zat kimia yang terkandung dalam rokok. Wow, ada pembersih toilet, ya, ada insektisida, ini untuk mengusir nyamuk juga. Di sini ada industri, apa namanya, zat industri, ada lilin, ada yang untuk buat baterai, ya, dan lain-lain. Nih, banyak sekali. Bahkan cat, ya, bahan untuk cat di sana juga ada loh, ya. Untuk menerbangkan pesawat, bahannya ada juga di sana. Dan masih banyak lagi. Bayangkan kalau zat-zat itu adik-adik ada di tubuh kita. Serem ya.
Ada loh ini pengusir nyamuk masuk ke tubuh, bahaya kalau berlama-lama. Terus fatwa tentang hukumnya ini untuk adik-adik yang beragama muslim ada loh ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh, Mufti negara Saudi Arabia mengatakan rokok itu haram berdasarkan nas yang sahih dan akal yang waras serta penelitian para dokter yang masyhur. Terus berdasarkan Al-Ustadz Muhammad Abdul Ghaffar menjelaskan bahwa mengisap rokok itu terjangkit penyakit 99 macam. Wow. Beliau menjelaskan satu persatu dalam risalahnya yang berjudul Masaibu Ad-Duhan, bahaya merokok. Ya, ini di Alkitab, untuk di bagian Al-Quran juga ada. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dalam Al-Nisa 29. Dan pada Al-Quran Al-Baqarah juga ada. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Ini semua kan muslim toh? Adik-adik muslim semua toh ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Makanya ini ada. Jadi Bapak memberitahukan ini berdasarkan dasar-dasar yang jelas. Kesimpulannya adik-adik, merokok merupakan kegiatan yang sangat merugikan bagi kita. Bukan hanya merugikan tubuh, tetapi merugikan bagian kehidupan, lingkungan seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar kita. Oleh sebab itu adik-adik, sebaiknya kita sebagai remaja tidak terjerumus agar tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Sekian dari Pak Wahyu. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adik-adik, mari kita melihat video sebentar tentang bahaya merokok. Sudah tampil adik-adik? Belum. Mbak. Sudah tampil? Belum. Belum, Pak. Oh, belum. Oh ya, bentar. Tutup dulu, tutup dulu. Tutup dulu baru dibuka, Pak. Tutup dulu baru dibuka. Oke, stop screen. Pak Sen. Nah, sekarang ayo kita melihat videonya tentang bahaya merokok ya. Ih, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Iya. Ayo kita lihat bareng-bareng. Ini siapa, Mas Ade? Pak Ade nih. Mudanya Isprianto Pak itu Pak. Lihat nih, merokok asapnya masuk nih. Lihat aja asapnya masuk ke paru-paru, di paru-parunya. Tuh. Ya, ini paru-paru kita. Ya. Akhirnya apa? Nih nempel. Menimbulkan karsinogen, pemicu kanker. Ini yang masuk ke hemoglobin. Tuh, nempel di sel darah merah. Ya, penyumbatan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya tersumbat, nggak bisa masuk. Jantungnya akhirnya adik-adik bekerja lebih keras. Nah, kalau jantung kita bekerja lebih keras, akhirnya semakin tersumbat, semakin pelan. Semakin pelan, akhirnya meninggal. Ini menyebabkan juga impotensi, ya, sehingga tidak bisa bereproduksi. Untuk ibu hamil, ini berbahaya, ya, karena mengganggu gangguan janin. Bagaimana? Lihat, darah kita kan terhambat oleh rokok, sehingga aliran darah dan nutrisi untuk ke janin berkurang. Ayo, jadikan hidup kita lebih sehat.
rokok bisa membunuhmu. Berhenti merokok sekarang juga? Atau nanti binasa? Cukup adik-adik untuk hari ini tentang materi kita belajar mengenai bahaya merokok. Untuk materi selanjutnya, karena waktunya sudah cukup, kita akan belajar cara membuat alat tentang simulasi bahaya merokok. Maka di pertemuan berikutnya, adik-adik jangan lupa Bapak minta membawa botol mineral bekas, botol air mineral bekas yang bening ya. Boleh botol bekas Aqua, boleh botol bekas Grand, dan boleh botol-botol plastik yang lain. Nanti kita akan membuat alat simulasi bagaimana bahaya merokok. Sepertinya cukup adik-adik. Ada pertanyaan tentang bahaya merokok? Silakan. Tidak. Ada Pak. Ada? Oh iya ya, Pak, ada, silakan Pak. silakan. Bagaimana untuk yang nggak ngerokok Pak? Kalau umpamanya di sebelahnya kayak mana Pak? Apakah tetap berbahaya Pak? Iya, Pak. Kalau ada yang merokok di sebelahnya, kita nggak merokok, berbahaya nggak? Ada yang mau menjawab? Adik-adik, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Oh iya, ya. itu lebih berbahaya daripada yang merokok Pak. Kenapa? Masalahnya menghirup udara langsung, asapnya langsung. Oh iya, ada lagi, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Isprianto. Ada lagi? Ade, silakan Ade. Pak, Ya. rokok itu katanya bisa membunuhmu, Pak. Tapi banyak orang di sekitar kita ngerokok loh, Pak. Gimana cara melarangnya, Pak ya? Nah, itu tugas kita bareng-bareng adik-adik. Adik-adik tadi sudah lihat toh bahaya merokok? Sudah ya? Nah, bapaknya ada yang merokok? Ada, Pak. Bapak saya Ada, ngerokok. Pak. Banyak, Pak. Kakaknya ada yang merokok? Banyak. Ada. Ada. Tetangganya ada yang merokok? Banyak. Nah, ini kan adik-adik sudah lihat toh tadi. Maka nanti di pertemuan kedua kita akan buat alat bagaimana bahaya merokok itu, simulatornya. Nanti alat itu ditunjukkan di rumah hasilnya ya. Videonya ditunjukkan ke bapak sama kakaknya. Yuk, kalau merokok ini loh bahayanya. Mulai sekarang berhenti merokok ya. Bapak, daripada untuk beli rokok, mendingan untuk beli semen. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya rumahnya bagus. Kan bisa begitu. Ya, ada lagi? Yang mau tanya? Mehangga sudah mengerti, Mehangga? Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan sudah ya. Ya, nanti sampaikan ke bapaknya ya, supaya nggak merokok. Sepertinya cukup ya. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup. Kalau cukup, hari ini, maka pembelajaran untuk bahaya merokok, Bapak rasa sudah cukup. Untuk di pertemuan kedua, kita akan membuat tentang alat untuk simulasi bahaya merokok. Tapi sebelum kita tutup, mari kita nyanyi bareng-bareng yuk. Mau nyanyi? Mau, Pak. Ya, mau. Judulnya Aku Anak Sehat. Apa ya? Apa ya, Nais? Nais Prianto apa? Insya Allah. Nak Nartik apa? Iya, Pak. Ya, siap. Yuk. Aku anak sehat. Aku anak sehat. 1, 2, 3. Anak sehat. Kuat. Karena ibuku Rajin dan cermat. Saat aku Masa bayi aku diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Oke, bagus semua. Berat badanku. Saya rasa cukup. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.